Mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9, mahasiswa program studi manajemen Universitas Pelita Bangsa. Saya selaku moderator Abel Nabila dan rekan saya Tutik Indriani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah proposal yang telah kami susun sebagai bagian dari tugas mata kuliah penganggaran di bawah bimbingan dosen Muhammad Syahwildan. Proposal ini berjudul Perhitungan harga pokok penjualan pada UMKM mie ayam bakso Mas Pri di Cikarang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, pendahuluan. Penelitian ini membahas pentingnya perhitungan harga pokok penjualan atau HPP sebagai dasar pengembalian keputusan strategis dalam operasional UMKM, khususnya usaha mie ayam bakso Mas Pri di Cikarang. Fokus utama adalah mengatasi kesulitan UMKM dalam menghitung HPP secara akurat akibat keterbatasan pengetahuan dan data biaya tersembunyi. Metode kualifikasi deskriptif digunakan untuk menggali komponen biaya dan menerapkan metode perhitungan yang tepat. Hasil ini diharapkan memberikan gambaran mendalam mengenai strategi pengelolaan HPP yang berkontribusi pada efisien usaha dan penentuan harga jual nasional. Yang kedua ada latar belakang dan rumusan masalah. Pertama, latar belakang. HPP sangat penting dalam manajemen usaha untuk menentukan harga jual dan menjaga laba. UMKM mie ayam bakso Mas Pri menghadapi tantangan dalam menghitung HPP karena keterbatasan pengetahuan dan catatan biaya yang minim. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagaimana metode perhitungan HPP yang tepat untuk UMKM ini. Yang kedua, bagaimana pengaruh perhitungan HPP akurat terhadap harga jual dan keberlanjutan bisnis. Yang ketiga ada urgensi penelitian. Penelitian ini membantu UMKM memahami HPP dengan metode sederhana, meningkatkan efisiensi biaya dan mendukung keberlanjutan usaha melalui pengelolaan biaya yang lebih baik. Yang ketiga, selanjutnya ada pendekatan pemecahan masalah. Yang pertama, observasi produksi atau mengidentifikasi komponen biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Langkah awal adalah dengan mengamati langsung proses produksi di lapangan untuk mengetahui elemen-elemen yang terlibat. Ini mencakup bahan baku seperti bahan mentah yang digunakan untuk membuat produk, tenaga kerja, upah atau gaji yang terlibat dalam produksi. Yang ketiga ada overhead, biaya tidak langsung seperti listrik, sewa tempat, dan peralatan. Yang kedua ada wawancara semi terstruktur, mendapatkan informasi mendalam tentang struktur biaya yang praktik harga jual saat ini. Ini dilakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk menggali informasi penting. Yang ketiga, pencatatan biaya aktual, mengumpulkan data bahan baku, tenaga kerja, dan overhead sesuai kondisi lapangan. Atau setelah observasi dan wawancara, data real dari lapangan dicatat termasuk harga aktual bahan baku yang digunakan, biaya gaji tenaga kerja yang sebenarnya dibayarkan, biaya overhead seperti listrik, air, alat produksi yang benar-benar terjadi. Yang keempat, penyusunan format HPP. Membuat format sederhana menggunakan metode full costing yang mengakomodasi seluruh biaya produksi. Setelah semua biaya dikumpulkan, dibuatlah format sederhana untuk menghitung HPP. Metode yang digunakan adalah full costing, yaitu menghitung seluruh komponen biaya, baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, ada state of the art dan kebaruan. State of the art. Penelitian sebelumnya menunjukkan banyak UMKM belum mencatat biaya secara rinci dan kurang praktis dalam metode perhitungan HPP. Studi ini menawarkan format kalkulasi yang praktis dan cepat diterapkan dalam 2-3 bulan. Kebaruan pertama, format kalkulasi HPP sederhana non-akuntan, integrasi cepat dengan pengambilan keputusan harga jual, dan model relevan untuk UMKM kuliner lokal di Cikarang. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Tuti Indriani. Silakan. Selanjutnya di sini ada peta jalan penelitian. Tahap pertama ada kegiatan identifikasi permasalahan, hasil atau outputnya.
dalam menemukan masalah dalam perhitungan HPP di UMKM Mie Ayam Bakso Maspri. Tahap kedua ada kajian literatur. Outputnya memahami konsep HPP, metode full costing, dan strategi penetapan harga. Lalu tahap ketiga ada kegiatan perencanaan metodologi. Outputnya menyusun pendekatan observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis kualitatif. Tahap keempat ada observasi, produksi, dan wawancara. Outputnya mengidentifikasi seluruh komponen biaya produksi. Tahap kelima ada pencatatan biaya. Outputnya membuat daftar harga bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead aktual. Lalu tahap keenam ada penyusunan format HPP. Outputnya menyusun format sederhana perhitungan HPP berbasis data aktual. Tahap ketujuh, simulasi dan validasi. Hasilnya itu menghitung HPP, menetapkan harga jual, dan validasi hasil bersama pemilik usaha. Tahap ke-8, rekomendasi strategis, memberikan saran penerapan format HPP dan strategi harga jual. Tahap ke-9, jangka pendek, implementasi format HPP dalam operasional harian UMKM. Tahap 10 jangka menengah, pengembangan pelatihan berbasis model praktis untuk UMKM lain. Lalu yang terakhir, jangka panjang, penyusunan modul atau panduan edukasi HPP untuk komunitas UMKM. Lalu selanjutnya di sini ada metode penelitian. Penelitian kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis positivistik untuk menyusun model praktis perhitungan HPP pada UMKM Ayam Bakso Maspri. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode ini efisien dan low cost sesuai dengan anggaran yang hanya mencakup kebutuhan dasar seperti transportasi lokal dan alat tulis tanpa pembelian alat penelitian kompleks. Lalu hasil yang diharapkan oleh penelitian kami, penelitian ini diharapkan menghasilkan model praktis perhitungan HPP yang dapat langsung diterapkan oleh pelaku UMKM, terutama UMKM kuliner kecil. Format sederhana dan strategi harga berbasis margin laba diharapkan meningkatkan akurasi pengelolaan keuangan dan penetapan harga jual. Selain itu, hasil penelitian akan dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi untuk mendukung pengembangan ilmu dan praktik UMKM di bidang ekonomi dan bisnis. Kalau yang terakhir di sini ada jadwal penelitian kami. Eh, Sama dengan sebelumnya yang saya sebutkan di peta jalan penelitian. Di jadwal penelitian kami mencakup tahapan tahapan mulai dari identifikasi masalah, kajian literatur, perencanaan metodologi, observasi, pencatatan biaya, penyusunan format, simulasi, validasi, hingga rekomendasi dan implementasi. Proses ini dirancang agar efisien dan terstruktur untuk mendukung keberhasilan penelitian kami. Baik, saya cukupkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Demikianlah presentasi proposal yang dapat kami sampaikan. Saya berharap penjelasan yang kami berikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat mengenai proposal ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami juga sangat terbuka terhadap masukan dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum